Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah melewati saum di bulan Ramadan. Kemudian mudah-mudahan ada sebagian santri anak-anak STIT Bahranu kelas 6 yang sudah mulai melaksanakan saum Syawal. Mudah-mudahan Allah menerima saum kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pak Ustadz ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Baik anak-anak sekalian, insyaallah pada kesempatan kajian tauhid ini kita akan belajar tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengetahui hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustadz sedikit akan mengulas terlebih dahulu tentang keadaan manusia pada zaman jahiliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada masa jahiliyah. Jahiliyah artinya masa kebodohan. Bodoh di sini bukan mereka tidak bisa membaca dan menulis, tapi lebih kepada mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan mereka pada waktu ini mereka banyak melakukan kesesatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembah berhala. Malah di Ka'bah itu disebutkan banyak sekali berhala-berhala yang disimpan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kemudian membunuh bayi perempuan dan membanggakan anak laki-laki. Jadi kalau ada suatu keluarga melahirkan anak laki-laki maka mereka berbangga diri. Tapi sebaliknya ketika yang lahir adalah seorang perempuan, mereka sangat malu. Muka mereka menjadi merah. Bahkan sampai mereka mengubur bayi-bayi perempuan ini dalam keadaan hidup. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian banyak sekali perzinahan dan banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan pada waktu itu. Nah, pada masa jahiliyah ini Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah. Beliau memiliki keistimewaan dan kedudukan di atas manusia yang lainnya, bahkan di atas nabi-nabi yang lainnya. Apa saja kedudukan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, paling mulia akhlaknya. Nabi Muhammad dikenal memiliki perilaku yang terpuji. Semua tingkah lakunya itu betul-betul baik di hadapan manusia pada waktu itu. Kemudian dari segi nasab, beliau merupakan keturunan suku Quraisy dari Bani Hashim, yang mana suku Quraisy ini adalah kabilah terhormat di kalangan bangsa Arab. Begitupun dalam berbahasa, Nabi Muhammad SAW sangat fasih berbahasanya, sangat dipahami oleh orang pada waktu itu. Tentu selain fasih, beliau selalu mengucapkan hal-hal yang baik saja. Kemudian Nabi Muhammad pun dikenal sebagai orang yang amanah, orang yang jujur. Ya, sehingga pada masa sebelum beliau diangkat sebagai nabi pun beliau telah disematkan kepadanya gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang mendapatkan atau yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang menjadi kitab suci umat Islam. Nah, para santri sekalian, perlu kita ketahui bahwa Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, baik berupa kesehatan, harta, dan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan nikmat yang terbaik bagi manusia. Ya. Tadi kita tahu bagaimana kelebihan Nabi Muhammad SAW, keistimewaan Rasulullah SAW, dan ternyata diutusnya Nabi Muhammad SAW
merupakan nikmat terbaik bagi manusia. Kenapa? Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita merasakan nikmatnya menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah nikmat terbesar dibandingkan semua nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, maka ini perlu kita syukuri. Alhamdulillah kita terakhir menjadi seorang muslim, dan tentu ini adalah salah satunya merupakan nikmat terbaik buat kita. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan banyak keistimewaan, dan ternyata Nabi Muhammad diturunkan kepada kita ini menjadi utusan, ini merupakan nikmat terbesar buat kita. Maka tentu Nabi Muhammad memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, termasuk kita, karena kita adalah bagian dari kaum muslimin. Banyak sekali hak-hak Nabi Muhammad SAW yang harus kita tunaikan sebagai bentuk bahwa kita ini seorang muslim yang mencintai Nabi Muhammad SAW, yang tentunya ketika mencintai Nabi Muhammad SAW, maka tentu dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang menjadi hak-hak Nabi Muhammad SAW? Ini banyak sekali. Salah satunya yang pertama adalah membenarkan kerasulan Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh manusia. Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad ini betul-betul merupakan manusia yang Allah pilih dari sekian banyak manusia untuk menyampaikan risalah Islam kepada kita semua. Yang kedua, kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita atas segala sesuatu. Di dalam sebuah hadis, Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman secara sempurna seseorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah SAW, lebih ia cintai daripada ayah dan anaknya serta semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anakku sekalian, tentu kita wajib mencintai ayah dan bunda, tapi kecintaan kita kepada orang tua kita ini tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah harus ditempatkan di atas cinta kita kepada orang tua. Insya Allah, jika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesungguhnya, maka kita akan menjadi orang yang paling mencintai ayah dan bunda. Insya Allah. Dan yang ketiga adalah mentaati perintah dan menjauhi larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal-hal yang Rasulullah sampaikan. Kita harus melakukan sholat, kita harus puasa, harus beribadah haji, berbakti kepada orang tua. Maka ini harus kita laksanakan. Begitupun larangan dari Rasulullah SAW. Kita tidak boleh berdusta, tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh mencuri, dan lain sebagainya. Maka ini pun tentu harus kita jauhi sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita memenuhi hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan kewajiban bagi kita adalah bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita bersolawat? Banyak sekali. Dalam setiap sholat kita, di duduk tasyahud atau at-tahiyat, kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ini adalah sholawat. Kemudian sebelum berdoa, maka setelahnya kita mengucapkan sholawat. Begitupun ketika mengakhiri doa. Dan minimal di dalam bersolawat ini, ketika
nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maka kita harus mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ada sebuah hadis bahwa bakhil atau sikap pikir itu bukan hanya pada harta saja, ada sikap pikir yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhilu alladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, ini merupakan arahan bagi kita bahwa ternyata orang yang pelit itu bukan hanya orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tapi termasuk juga orang yang pelit itu adalah orang yang ketika ada orang lain menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus kita amalkan anak-anakku sekalian. Ketika ada ustaz sedang berceramah atau siapapun menyebutkan nama Nabi, maka segeralah kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita memenuhi hak-hak Nabi adalah dengan mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang bisa kita lakukan untuk meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai bangun tidur sampai tidur dan sampai bangun lagi. Banyak sekali ketika kita tidur kita baca doa, ketika kita makan kita baca doa, ketika memakai pakaian dahulukan yang kanan dan lain sebagainya. Ini adalah teladan-teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Jadikan setiap aktivitas kita itu betul-betul disesuaikan dengan aktivitas yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka Ustaz berdoa mudah-mudahan para anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang Allah berikan karunia untuk bisa memenuhi hak-hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Demikian mungkin yang bisa Pak Ustadz sampaikan di pelajaran tauhid pada hari ini. Pak Ustadz memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita diberikan pemahaman agama yang baik, diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, dan tentunya diberikan kemudahan untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa Pak Ustadz sampaikan, yang betulnya ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan salahnya merupakan kebodohan dan kesalahan Pak Ustadz. Pak Ustadz mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menutup di kegiatan pelajaran tauhid ini ada tugas. Nanti tugasnya tuliskan 5 contoh perbuatan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menghafalkan hadis dan artinya tentang mencintai Nabi Muhammad SAW harus melebihi cintanya atas segala sesuatu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ustaz tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.